Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Kali ini aku ingin perkenalkan produk terbaru ya untuk mempercantik diri. Ini cocok sekali untuk pria dan wanita. Jadi bebas untuk menggunakannya. Jadi ketika Anda ingin tampil ganteng, tampil cantik, pakai ini. Produk dari Anzora. Ini terdiri dari sabun cuci muka, ya, toner, dan ini serum. Dan ini adalah krim siang malam agar muka Anda terlihat glowing. Percayalah, dengan harga yang terjangkau, Anda tampil harmonis sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai selingkuh hati yang tidak disadari. Ini bisa terjadi pada kita sendiri atau pada orang lain. Nah, di sini kita akan berusaha untuk membedakan perasaan-perasaan yang ada dalam diri seseorang ketika seseorang itu tidak disadari, tanpa disadari ini sudah masuk ke dalam perselingkuhan non fisik atau selingkuh hati. Nah, sering saya katakan bahwa perselingkuhan hati ini bisa jadi menjadi sebuah bibit awal ya terjadinya perselingkuhan yang lebih jelas ya. Ini adalah perselingkuhan yang samar, cuman bisa juga berdampak nyata pada akhirnya karena terjadinya komunikasi yang semakin hari semakin kuat dan semakin timbul keberanian di antara keduanya untuk tidak tedeng haring-haring. Ya, artinya karena perasaan keduanya mungkin sudah berusaha untuk saling tertumpah ya satu di antara keduanya, maka itu membuktikan bahwa ada keterbukaan di antara keduanya. Nah, apakah Anda pernah merasakan seperti itu? Oke. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya sahabat semua silahkan subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Kita akan bahas selanjutnya tanda-tanda apa yang dapat kita rasakan ketika kita sudah masuk ke dalam perselingkuhan non fisik atau emosional yang tanpa kita sadari. Hal yang memang dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seseorang ketika sudah masuk dalam lingkaran selingkuh hati ini akan merasa semangat dalam hal apapun ketika di dalam hal tersebut memang terlibat orang-orang yang memang atau orang yang kita maksud ya. Jadinya artinya begini, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu maka seseorang itu ketika orang itu ada di situ seakan-akan kita diberi tambahan energi, lebih semangat karena ada si dia. Intinya seperti itu ya. Apakah Anda pernah merasakan seperti itu? Jadi semua yang kita lakukan semata-mata hanya ingin diperhatikan oleh si dia. Intinya seperti itu. Jadi kita berusaha ingin tampil yang terbaik ya untuk orang yang ada di situ. Jadi ketika tahu si dia tidak ada pun semangatnya berkurang. Apakah itu pernah terjadi pada sahabat semua? Ketika itu terjadi, berarti tanpa disadari itu sudah masuk dalam perselingkuhan hati. Ya, yang awalnya memang sulit diketahui, yang merasakan hanya yang menjalani. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, jadi seakan-akan kita ini ingin selalu punya waktu jauh lebih lama bersama seseorang yang kita maksud. Artinya bersama si dia lah, intinya seperti itu ya. Jadi ketika Anda pernah merasakan bahwa semakin lama Anda bersama si dia atau kita bersama seseorang, ini akan semakin nyaman. Apakah pernah merasakan itu? Nah, ketika Anda merasa bahwa apa yang ia lakukan saat ada si dia ini semakin semangat, lalu kemudian punya perasaan nyaman, lalu ingin selalu bertemu, bahkan kita berusaha mencuri perhatian mungkin dengan cara kita. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah awal mula kita terjebak dalam sebuah perselingkuhan hati. Lalu kemudian yang keempat adalah apakah kita tanpa disadari kita sudah mulai berani nih satu sama lain menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan pada orang lain atau saling berbuka rahasia tentang kehidupan pribadinya. Nah, bisa jadi kehidupan yang berhasil kita bagikan ya dengan orang yang ada di hadapan kita ini adalah kehidupan yang secara tidak langsung menimbulkan perhatian bagi si lawan jenis. Nah, apalagi ketika berbagi rahasia lalu kemudian orang yang Anda maksud ini merasa klik, merasa cocok, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan berlanjut ke hal-hal yang lain. Ya, karena dia merasa tertarik dengan permasalahan Anda,
begitu pula Anda tanpa sadar sudah menciptakan sebuah perhatian dari sisi hati atau dari sisi rasa. Ini juga bisa mengawali pada akhirnya seseorang berselingkuh fisik. Walaupun ini tidak semua, karena ada yang mampu bertahan tidak melakukan hal-hal yang bersifat fisik, artinya perselingkuhan fisik, namun teman tapi mesra lah, intinya seperti itu ya. Lalu kemudian yang kelima, apakah Anda ingin selalu diperhatikan ya, dan juga Anda ingin selalu memberikan perhatian kepada orang itu. Nah, ketika Anda merasa seperti itu adalah tanda bahwa seseorang atau siapapun ketika sudah merasakan seperti itu, berarti sudah terlilit dalam sebuah perselingkuhan hati ini. Namun perlu diingat bahwa perselingkuhan hati pada dasarnya juga lebih merepotkan dibanding perselingkuhan fisik ya, karena perselingkuhan hati juga bisa berdampak secara psikologis yang pada akhirnya bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik ketika memang tidak segera diantisipasi, karena faktor pemikiran ya, faktor pikiran seseorang ini akan berpengaruh ke fisik juga. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata dalam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.